Saya diinginkan untuk menyelenggarakan omong-omongan lagi ya, secara video rekaman. Pada kalender Senin 24 Maret 2025 ini, konteks supernatural ini dinyatakan memang sah, valid, berlangsung, yang mana saya memiliki konfirmasi untuk pembelaan perkara saya. Sungguhnya saya dinyatakan berperkara secara faksi kenegaraan Indonesia, yang mana saya berstatus sebagai perintis dari eksistensi perkara saya sendiri pribadi. Konfirmasinya menyatakan bahwasanya saya sungguhnya berlawanan dengan nama Luna Maya dan tidak mengakuinya secara gamblang-gamblangan, yang mana mereka ini memiliki komplotan gerombolan termasuk kepada Bigo Live APK dan juga website porno yang menginginkan saya untuk mentabrakkan urusan saya ini keterkaitan urusan perkara supernatural seksualitas. Kontennya menyatakan kurang lebih demikian. Pada momen kali ini dinyatakan bahwasanya saya juga berurusan dengan oknum kepolisian ataupun aparat pemerintahan negara Indonesia yang sungguhnya berkamuflase keterkaitan kepentingan orang-orang yang tidak berstatus asli Indonesia ataupun negara Indonesia sama kepolisian ataupun oknum. Saya mengkonfirmasi tuntutan saya untuk keuangan saya dan menyangkut juga proyek saya BRI 666. Konteks ini menyatakan saya juga berurusan dengan pihak-pihak yang menyebut mereka grup band underground dan juga nama-nama tertentu seperti grup band Reds. Konfirmasi menyatakan keterkaitan musik-musik independen lokal Medan yang sungguhnya memiliki riwayat perkara kepada nama Irwan Cornel tapi tidak mengakunya. Yang kontennya juga menyatakan keterkaitan kepada Prabowo Subianto. Bila saya akan ikuti ya konfirmasi live streaming rekaman saya ini. Saya menginginkan disersa ataupun tidak disersa mereka untuk segera dikejar. Mereka ini sudah mengaku diri sebagai satu kelompok mereka ini. Kontennya pun sepertinya mereka ini memanfaatkan internet global sebagai perlengkapan untuk urusan human commanding ghost from grave yang saya maksudkan ini. Komplotan mereka ini terhadap internet global yang mensangsikan tentang eksistensi internet domestik Indonesia seperti BRI 666. Konten ini terus berlangsung, yang pada momen ini saya memerlukan alibi kelanjutan untuk konfirmasinya. Menyatakan berkaitan juga kepada urusan proyek-proyek wifi dan juga urusan antekan-antekan non pribumi. Konteks sejak tadi pagi saya juga terima dari pihak yang mengaku diri berasal dari Amerika Serikat katanya.
Kontennya menyatakan bahwasanya pada pokoknya saya akan menerima ganti keuangan saya, kendati pun itu tidak dalam wujud proyek seperti BRI 666. Konten-konten ini ingin saya urutkan juga sedikit ya, karena ini sepertinya hilang pergi begitu konteksnya. Namun tadi saya mengalami ancaman dan juga bullying dari pihak-pihak yang kemudian mengaku diri berkomplotan kepada kalangan non pribumi, yang termasuk juga artis Jakarta katanya, Luna Maya katanya, dan juga Prabowo katanya. Konteks supranatural ini pun sepertinya diikuti oleh kalangan-kalangan pelacur yang tidak terang-terangan ya, seperti kelompok perempuan. Namun dari gelagat kontennya sepertinya orang yang menggilai Bigo Live. Kontennya juga saya terima menyatakan diri ancaman ataupun juga tidak mengakui pengurusan perkara dari nama Irwan Cornel melalui internet global. Sepertinya berkaitan juga kepada pihak Universitas Sumatera Utara. Konten terhubung ini memutarbalikkan urusan dan juga cerita kronologi, yang mana saya dihubungi menyatakan sesungguhnya memiliki kolega hukum atas nama Kepolisian Indonesia untuk duduk perkara saya yang sebenarnya. Pada pokoknya sepertinya mereka ini adalah pihak-pihak yang berurusan sponsoring begitu. Saya mendapatkan konfirmasi menyatakan dari kalangan Prabowo Subianto untuk keterkaitan juga meragukan PT Pindad sebagai Laten Domestik Indonesia, bukanlah bagian dari ketentaraan Indonesia asli. Konteksnya menyatakan demikian. Saya dinyatakan sebagai pihak yang memiliki posisi tepat untuk menyelenggarakan perlawanan hukumnya ini. Konfirmasi tentang perkara yang bercabang-cabang sepertinya maksudnya ini. Ya, saya tetap menunggu ya untuk urusan ini ya. Saya diinginkan untuk melakukan konferensi live streaming seperti ini, rekaman juga sebenarnya, karena momen perkaranya yang berlangsung. Kontennya menyatakan bahwasanya Indonesia memang memiliki perkara dengan pengurusan awal perintisan dari nama Irwan Cornel melalui internet ID 666 Irwan Discovery ini.
urusan Human Commanding Custom Grave yang pada pembuktiannya ternyata menyasarkan nama Irwan Cornell dengan keterkaitan orang tua kandungnya juga, dan perkara-perkara yang bercabang-cabang seperti yang diketahui katanya oleh kepolisian Indonesia, artis Jakarta termasuk PT Pindad, termasuk urusan non pribumi Cina, termasuk orang India di Indonesia, ada pula kalangannya di negara India sana, termasuk internet global, termasuk PT Himpang, termasuk juga orang bule juga, bule kontol itu katanya kontaknya menyatakan demikian. Sejak pada tahun-tahun berlangsung ini dikirain hanyalah orang Asia, ternyata orang bule juga termasuk, seperti kemunculan artis bernama Luna Maya sebagai pointer awalnya di tahun-tahun milenium ini. Saya juga ingin mengkonfirmasi keterkaitan friksi kalangan BRI terhadap maksud saya reward project BRI 666. Saya sudah mendapatkan kontaknya sejak kemarin-kemarin, seperti bertentangan begitu keterkaitan project BRI 666. Namun secara bersamaan saya ingin mengklaim juga bahwa status ketersangkaan dari pelaku supernatural ini termasuk kalangan BRI, yang mana konteksnya menyatakan sejak kemarin juga mereka sudah mengakui berasal dari kanwil-kanwil BRI yang berketepatan ada di kota Medan, dan sehari-hari juga berjumpa-jumpa dengan nama Irwan Cornell di PT Himpak katanya, di dalam keseharian nama Irwan Cornell. Namun nama Irwan Cornell tidak mengenali mereka sebagai kanwil dari BRI se-Indonesia katanya. Demikianlah, cukup membingungkan kepada saya, makanya saya konferensikan juga pada momen ini. Ya, keterkaitan BRI 666, saya mendapatkan konfirmasi bahwasanya perkara ini juga mencabangkan urusannya keterkaitan eksistensi internet domestik Indonesia yang dibantahi ataupun disanggahi oleh internasional atas nama non pribumi domestik Indonesia, keterkaitan urusan perkara Internet ID 666 Irwan Cornell Discovery meaning ataupun segmen maksud reward project BRI 666 dari Internet ID 666 Irwan Cornell Discovery meaning. Mereka ini dinyatakannya kepada saya pada momen-momen hari ini, pada kelas konferensi live rekaman ini, berstatus sebagai satu kelompok katanya untuk internet networking mereka, dan atas nama kalangan non pribuminya seperti tidak mengakui ataupun tidak mendukung eksistensi internet independen domestik Indonesia seperti BRI 666. Dengan konfirmasi juga mereka menginginkan otoritas ataupun sponsorship sampai kepada politik Indonesia. Konteknya menyatakan bahwasanya mereka termasuk kelompok dari Shopee online, beli-beli shopping online itu, dan juga jaringan-jaringan internet sosial media mereka sepertinya. Konteknya menyatakan keterkaitan juga kepada WhatsApp, keterkaitan juga kepada Bigo Live APK, dan saya tidak mengikuti Facebook ya, yang domestik aja. Saya tidak mengikuti Facebook ataupun Google ataupun YouTube karena masih berstatus internasional. Keterkaitan pun pengakuannya sudah saya terima sejak kemarin bahwasanya YouTube, Google dan Facebook itu termasuk juga kepemilikannya atas nama negara Indonesia pribumi.
Mereka ini semakin berani ya, kontaknya disengajakan, disentralkan hanya kepada saya, sampai kepada mengisap-ngisap kontol saya pun juga satu katanya perlu untuk dikonfirmasi itu, karena itu membingungkan. Pada satu segmen perkara kepolisian Indonesia menyatakan berdasarkan kontaknya terhubung kepada saya, sudah menemukan dan memastikan bahwa kontolnya Irwan Cornel itu dihisap-hisap perempuan tengah malam, dan keterkaitan juga fenomena banyaknya mahasiswa-mahasiswi jadi lonte ataupun masturbasi, ngocok di USU, di Unika dan di mana-mana. Itu pun juga keterkaitan kepada kalangan non pribumi. Namun juga secara bersamaan mereka merasa diri punya otoritas ataupun juga berstatus sebagai sponsorship, tidak boleh dilarang untuk urusan seperti internet ataupun juga proyek BRI 666. Kontaknya menyatakan demikian. Bela saya terus menantikan untuk momen kontak body supranturalnya ya. Saya dinyatakan beralibi momen peristiwa perkara ini atas nama kepolisian Indonesia. Mereka ini sepertinya generasi slanker mereka ini, kalau saya tanya. Itu orang-orang yang mengacu kepada pola-pola pikir bule stres itu. Seperti grup band slang itu kan tergolong bule stres itu, tapi ecek-ecek bulenya. Kontennya juga menyatakan dari kalangan Bigo Live katanya, yang mensasarkan nama Irwan Cornel keterkaitan status pujanati ataupun idola perempuan-perempuan Bigo katanya. Saya tidak tahu bagaimana urusannya, namun hingga sekarang juga saya belum ada berinteraksi secara langsung dengan mereka ya. Mereka ini sejak semalam saya dapatkan konfirmasi juga, kontaknya sampai kepada saya. Katanya termasuk mereka ini kalangan anak-anak band rekaman independen Kota Medan katanya, artis-artis Kota Medan katanya. Anak band Kota Medan yang rekaman-rekaman album independen. Dari masa setelah grup band Reds yang digawangi vokalisnya atas nama saya sendiri, nama Irwan Cornel. Yang mana berkaitan juga mereka ini katanya kepada kalangan non pribumi sesungguhnya, dan nama-nama tertentu yang tidak ideologis secara prinsip kenegaraan Indonesia, atau bisa distilahkan TNI gadungan, TNI perempuan katanya. Nama Yuli katanya ya, Yuli Andaresta, produser katanya dari grup band rekaman independen
Kota Medan hingga tahun-tahun sekarang, dan termasuk juga dia ini kepada Bigo Live. Kontennya menyatakan demikian, dan juga Shopee katanya, termasuk juga dia ini kepada Shopee. Jenderal TNI wanita Yuli Andresta. Ya. Saya dapat kontaknya sejak kemarin. Anak black metal katanya, anak underground Kota Medan, dengan produsernya termasuk pada nama Roy anti bandit Roy Red, dan juga termasuk nama Dharma katanya, Dharma black metal. Ada juga nama Yuli apa Kiki Yuli. Konten menyatakan juga termasuk mereka ini kepada kalangan non pribumi seperti bidang usaha tambal ban dan perbengkelan, distributor ataupun penyalur spare partnya, dan termasuk juga kalangan gudang butut katanya, orang gudang butut di Kota Medan, dengan perpanjangan ataupun kaki tangannya kepada kelompok preman Medan dan juga artis Jakarta katanya, artis Jakarta. Mereka ini sepertinya punya riwayat pertemanan, dan pada momen perkara ini bekerja sama dan kegap perkara oleh Internet 666 ruang Discovery ini. Saya sendiri nama Irwan Cornel. Ya, anak kandung dari Bapak Jenderal RPK Pemberangus G30 PKI. Ya benar, Adi Bana Merdeka, Adi Bana Ginting, dan juga Ibu Jenderal Selatina Purba. Ya, ya memang saya sudah mendapatkan juga konfirmasinya, menyatakan perkara ini berkaitan juga kepada orang tua kandung nama Irwan Cornel, yang termasuk namanya itu di dalam buku Revolusi Insinyur Soekarno, terkaitan kenegaraan Indonesia, ataupun juga tentang monumental nasional, otoritas untuk kedaulatan dan kemiliteran kenegaraan Indonesia, tentang politik dan juga manifesto. Ya, dan Pancasila, benar, dan Pancasila. Konteksnya sudah mereda ya, seperti mereda, dan saya mengharapkan untuk kejelasan urusan saya dari kemarin diinginkan untuk mengkonferensikan terus pelaporan perkara saya ini, sampai juga disuruh foto bugil di internet, foto-foto telanjang, nanti juga menunjukkan kelamin saya di internet untuk urusan hukum katanya, ataupun juga ada anak orang yang menangis karena Irwan Cornel tidak pernah foto bugil di internet katanya begitu. Perkara supranatural ini dihubungi kepada saya pada momen ini, menginginkan juga Universitas Sumatera Utara dengan keterkaitan juga pengangkatan gelar kesarjanaan akademik nama Irwan Cornel ataupun penemu 666 di dunia, dari S1 sampai gelar profesor. Kontaknya menyatakan akan diselenggarakan nanti untuk momentum seremonial akademiknya. Dan juga kontaknya juga menyatakan ikutkan juga pihak universitas-universitas yang ada di Kota Medan, ya, seperti Unika Santo Thomas Don Bosco, ataupun juga WISU, Universitas Islam Sumatera Utara, dan AKBP Nomensen, Universitas AKBP Nomensen, dan juga UMSU, Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara, dan juga Unimed katanya, Universitas Negeri Medan, dan termasuk juga UK, Universitas Karo, UK, dan juga Universitas Al-Azhar katanya, bukan juga Universitas Al-Azhar di Jalan Logo Pintu Air, kawasan Promenade Simalingkar Bay, kebun binatang baru yang menuju Deli Tua Deli Serdang. Ya, IAIN, Institut Agama Islam Negeri, Institut Agama Islam Nasional. Ya. SMU Negeri 2 Medan, SMU Negeri 1 Medan, MAN 2 Madrasah Al-Wasiyah Negeri, Madrasah Al-Wasiyah Negeri 2 katanya, MAN 1, MAN 2. Ya. Ya, jangan banyak-banyak, nanti persoalan ini jadi dominan pelajar semua, bagaimana ini? Karena sesungguhnya termasuk juga kalangan menyelubungkan diri di antara sosial kan, seperti juga OKP, termasuk organisasi kemasyarakatan pemuda kan, OKP, organisasi kemasyarakatan pemuda yang berada di bawah naungan KMPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia kan gitu. Lama-lama kita belajar berorganisasi sih. Ya, berdasarkan observasi saya dan juga interaksi saya, mereka ini sepertinya berkoneksi, kontak body supernatural itu menjelajah ini, dan sudah berjumpa untuk menyepakatinya satu sama lain, serupa seperti jaringan wifi, memiliki radius ini, kontaknya ini. Nah, sudah jelas sekali sesungguhnya mereka mengakuinya, namun kepada saya tidak jujur ya, ataupun tidak mengakui status saya sebagai korban mereka sesungguhnya, yang merintis eksistensi perkara mereka juga secara sense of social aktivisme, yang mana saya memiliki reward sebenarnya dan mereka tidak mengakuinya katanya. Mereka ini termasuk ini berdasarkan penjelajahan jalan-jalan saya pernah ke sekitar Medan ini. Asrama haji termasuk itu, termasuk asrama haji, termasuk juga Deli Tua, Simalingkar B, termasuk itu. Kawasan Pemda, Simpang Pemda, Tanjung Sari, Tanjung Anom itu kan ya, wilayah daerah komplek perumahan Tasbih, Taman Setiabudi Indah, termasuk itu. Sampai itu kepada Jalan Binjai yang menuju ke Institut Agama Kristen itu, Universitas Akademik Agama Kristen itu ya, di Jalan Binjai ada itu, cukup dikenal itu. Sampai itu, dan Kampung Lalang terusan Jalan Binjai itu kan, dari Jalan Ayahanda tembus sampai ke Jalan Binjai, Kampung Lalang, terus sampai ke Belawan kan. Kalau terusannya itu Belawan, tembak terus sampai ke Kota Binjai, daerah Kota Binjai itu. Kalau dari perhatian saya itu, sampai pernah saya menjelajah sekali waktu naik sepeda motor itu, sampai itu saya lihat dari gelagatnya saat saya berinteraksi membeli ikan hias waktu itu, ikan hias ataupun sengaja keliling-keliling mau lihat bagaimana keadaannya. Mereka ini sebenarnya berhubungan konteks supernatural, dari gelagat kan kita tahu ya. Nah, termasuk juga bidang usahanya secara terselubung sambil menunggu usaha, sambil berkontek-kontekan antara kalangan pribumi dan juga pribuminya, pegawai ataupun majikannya, dan termasuk juga tukang becak. Terus itu sampai ke Pancur Batu, daerah Pancur Batu, Sembahi, sampai ke kawasan wisata Tanah Karo, penatapan dari Sembahi sampai ke penatapan Simpulangit, terus sampai ke pintu masuk Kota Brastagi. Itu kan daerah kawasan wisata ya, sekaligus juga lokalisasi pelacuran Bandar Baru dan lain-lainnya dari situ.
Pernah saya menjelajah-jelajah pada satu momen waktu dan saya temukan ada gelagat memang. Hamjoni, daerah Hamjoni pun termasuk itu. Hamjoni terus sampai ke Menteng, Medan Tenggara kan, Jalan Metal Medan Tenggara, Hamjoni sampai ke Jalan Perjuangan, daerah kantor PDI Perjuangan, Jalan Perjuangan, daerah kantor PDI Perjuangan. Termasuk juga Jalan Asia, Jalan Sambu Asia, Jalan Pandu, Jalan Asia, Jalan Tamrin, Jalan Timur, Jalan Bintang, daerah-daerah Medan Mall, Olympia, Plaza Medan Mall. Termasuk juga itu, saya perhatikan dari gelagatnya. Dan juga termasuk wilayah Universitas AKBP Nomensen itu ya, Hotel Grand Angkasa, daerah Hotel Grand Angkasa, Jalan Putri Hijau, kantor Samsat, kantor kepolisian Samsat untuk pengurusan SIM dan STNK serta tilang ya. Sampai itu saya perhatikan memang ada gelagatnya. Demikianlah sungguhnya yang mana saya merintis eksistensi perkaranya, dan saya yakini bahwa mereka ini sungguhnya berhubungan kalangan non-pribumi ini, dan ternyata ditemukan berkaitan kepada ketokohan monumental nasional Indonesia yang termasuk ke dalam buku Revolusi Insinyur Soekarno. Orang tua kandung saya sendiri, Bapak Jenderal RPK Pemberangus PKI Adi Bana Ginting, dan juga Ibu Jenderal RPK Selatina Purba. Ya, kalau memang dari konferensi ini saya bisa meminimalisir huru-hara metode kontak body supernatural ini, yaitu itu kan tentu satu pointer juga kepada saya sebagai pihak yang bisa mengefektifkan urusan kepolisian ataupun juga urusan perkara ini. Bukan artinya saya ini sama sekali tidak memiliki nilai dalam perkara yang saya maksudkan, karena itu semua sudah diminimalisir. Kan tetap juga saya memiliki reward keterkaitan juga proyek saya seperti itu, BRI 666, ataupun juga dalam uji keuangannya, karena saya punya perkara juga skopnya itu tingkat nasional internasional itu, dan definitif dibuktikan termasuk atas nama Kepolisian Indonesia dan Ketentaraan Nasional Indonesia serta juga Interpol yang bersimpang siur urusan pengakuan kedaulatan negara Indonesia-nya. Saya berasal dari Universitas Sumatera Utara ya. Dalam riwayat pendidikan tinggi saya, dari UNSU saya jebolan UMPTN lokal, program studi ekstensi Fakultas Hukum. Pada waktu tersebut saya sempat terkenal sebagai tokoh mahasiswa tingkat universitas di UNSU itu. Konfirmasinya menyatakan pada waktu saya transfer ataupun cuti kuliah dari UNSU itu, saya sebenarnya juga termasuk presiden mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang menggantikan presiden mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang sebelumnya. Ya, saya dinyatakan perlu untuk mengkonfirmasi hal tersebut karena urusan intelektualitas berasal dari pendidikan tinggi kah atau tidak. Baiklah, demikianlah terlebih dahulu. Nanti kita akan teruskan lagi urusannya ini. Saya akan upload ini kepada kepolisian Indonesia dan juga termasuk pemerintah Indonesia untuk tujuan pengurusan proyek BRI 666. Secara sederhananya demikian. Dari maksudnya juga untuk pengurusan perkara supernatural yang saya alami sebagai korban utamanya, sekaligus juga kami hitam perkaranya yang tersabotase hidup saya. Saya nyatakan hidup saya tersadap dan tersabotase, termasuk juga bidang usaha saya, keterkaitan keuangan saya, dan juga
segmen-segmen perkara yang keterkaitan hak-hak asasi manusia dan pidana serta pelanggaran perjanjian perdata. Ada beberapa saya menyelenggarakan perjanjian perdata dan masih ingkar sampai sekarang, tapi saya sudah laporkan ke kepolisian. Ya, keterkaitan hal tersebut dengan termasuk juga seperti yang saya katakan tadi, untuk reward perkara saya, skop perkara tingkat nasional dan internasional, penyelenggarannya sudah dibuktikan berdasarkan alibi dan juga kolega hukum, kepengacaraan dan juga peradilan hukum. Konten ini berlangsung terus dengan kerumitan. Sesungguhnya supernatural body ini merupakan satu kebudayaan ataupun juga kostum yang dirahasiakan eksistensi ataupun keberhasilan prakteknya dalam momen perkara ini. Sungguhnya merupakan metode kriminal yang menyangkut kepada pasal santet ataupun pasal hipnotis dalam kitab undang-undang hukum pidana. Mana saya pada momennya pernah berkuliah di Universitas Sumatera Utara dalam bidang hukum ataupun di Fakultas Hukum. Baiklah, demikianlah terlebih dahulu ya, karena simpang siur saya dihubungi menyatakan bahwasanya rekaman live streaming saya ini jangan dulu dihentikan. Namun dalam momen ini juga dinyatakan bahwa saya sudahi saja live streaming recording saya ini. Mau buat rekaman album lagi, band Reds. Dari mana ini? Dari Mesa? Dari mana ini? Ya, saya lagi live streaming dihubungi untuk urusan band Medan. Memang konteksnya menyatakan keterkaitan juga memang mereka ini, yang mana mereka mensengajakan untuk tidak menunjukkan saya karena album perdana saya merupakan salah satu fenomenal belantika musik Indonesia yang menyaingi Obituary, Sepultura dan Napalm Death. Baiklah, terima kasih. Demikianlah terlebih dahulu ya. Dalam nama Tuhan, mudah-mudahan kita berhasil dalam perkara ini, dan saya juga menantikan urusan keuangan saya dengan konfirmasi juga dalam wujud proyek tabungan sosial media internet banking elektronik forex indeks dan sekuritas BRI 666. Assalamualaikum Bodhi Satya Om Swastiastu. Wah, rekamannya nggak bisa dimatikan pula.